Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswiku? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik anak-anakku, sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Materinya menulis kembali dengan bahasa sendiri, dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Nah anakku, silahkan disimak baik-baik ya materi ini. Halo anak-anak, bagaimana materi yang sudah Bu Wuri sajikan? Kalian sudah paham? Pasti kalian sudah paham karena kalian anak pintar. Baik, nah sekarang Bu Wuri akan sajikan sebuah teks yang berjudul Timun Mas. Nah sekarang kalian simak baik-baik ya bacaan berikut. Timun emas. Mbok Sirni namanya. Ia seorang janda yang menginginkan seorang anak agar dapat membantunya bekerja. Suatu hari ia didatangi oleh raksasa yang ingin memberi seorang anak dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun harus diserahkan kepada raksasa itu untuk disantap. Mbok Sirni pun setuju. Raksasa memberinya biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Kemudian Mbok Sirni membelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata isinya seorang bayi cantik yang diberi nama Timun Emas. Semakin hari Timun Emas tumbuh menjadi gadis jelita. Suatu hari datanglah raksasa untuk menagih janji. Mbok Sirni amat takut kehilangan Timun Emas. Dia mengulur janji agar raksasa datang 2 tahun lagi. Mbok Sirni beralasan bahwa semakin dewasa Timun Emas semakin enak untuk disantap. Raksasa pun setuju. Mbok Sirni semakin sayang pada Timun Emas. Setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Paginya, ia langsung pergi. Di Gunung Gundul, ia bertemu seorang petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun,
jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampai di rumah diberikannya 4 bungkusan tadi kepada Timun Mas dan disuruhnya Timun Mas berdoa. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. Timun Emas pun disuruh keluar lewat pintu belakang rumah Mbok Sirni. Raksasa mengejarnya. Timun Emas teringat akan bungkusan, maka ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya dan buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu Timun Mas menaburkan jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun Emas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Sehingga hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesakitannya raksasa tetap dapat melewati lautan itu. Yang terakhir, Timun Emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa pun mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Timun Mas mengucapkan syukur. Timun Mas dan Mbok Sirni pun hidup bahagia dan damai. Anak-anakku, nah di sini ada tampilan word square dongeng Timun Emas. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan dari Bu Wuri. Nah, jawabannya bisa kalian arsir, mendatar maupun menurun ya dalam tiap soal. Sudah paham? Baik, Bu Wuri mulai ya. Nah, ini soal dan jawabannya ya, Nak. Dan ini arsiran jawaban word square dongeng Timun Mas.